Kak bagaimana pembelajaran di kelas? Alhamdulillah hari ini anak-anak senang karena tadi mendapat materi baru tentang matematika, belajar tentang pengukuran sudut, kemudian mengukur luas juring karena kemarin kan sudah belajar tentang luas lingkaran, jadi sekarang mengukur luas juring. Jadi ya pengalaman baru, mereka mengukur sudut menggunakan busur. Semangat sih, senang ya. Ya begini Bu Rika, kan saya mendapatkan tugas untuk supervisi akademik. Jadi saya ingin melakukan supervisi itu di kelasnya Bu Rika. Nah, terus tujuan supervisi ini nanti akan mengetahui bagaimana kendala atau tantangan yang jenengan hadapi di kelas. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, apakah Bu Rika kira-kira sudah siap dengan rancangan pelaksanaan pembelajarannya? Insya Allah sudah, tapi masih perlu melengkapi. Oh iya, masih melengkapi ya. Oke. Terus kira-kira bisa dilaksanakan besok? Insya Allah bisa. Oh, bisa nih. Nah, gini Bu, untuk supervisi besok, materi yang akan jenengan ajarkan apa? Besok itu matanya bahasa Indonesia sama IPA. Bahasa Indonesia itu tentang teks eksplanasi, yang IPA-nya tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Oh, Terus tujuan pembelajaran yang ingin jenengan capai dalam untuk yang pembelajaran besok? bahasa Indonesia itu tujuannya agar anak-anak dapat menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Terus yang untuk muatan IPA itu biar anak-anak tahu bedanya rangkaian listrik seri, kemudian rangkaian listrik paralel, dan tahu ciri-cirinya itu apa. Oh, Terus tujuan pengembangan dari pembelajaran besok yang jenengan harapkan itu apa? Pengembangan itu yang bagaimana? Nah, jadi kan tadi kan sudah ada tujuan pembelajarannya, kan tadi mengidentifikasi ciri-ciri eksplanasi. Terus apakah anak-anak juga nantinya dapat menyebutkan mengidentifikasi teks eksplanasinya seperti apa? Lalu apakah nanti pengembangannya juga anak-anak bisa merangkai listrik sendiri atau seperti apa? Kalau untuk teks eksplanasinya, nanti anak-anak disuruh membuat karangan, yang isinya tentang teks eksplanasi. Kemudian yang untuk rangkaian listrik, anak-anak akan sadar kelompok Bu untuk praktek membuat rangkaian listrik. Tapi mungkin untuk besok masih belum merangkai, jadi anak-anak masih mengetahui dulu. Di awal ya? Iya, masih awal. Nah, terus strategi apa yang akan dilakukan untuk pembelajaran besok? Rencananya saya menggunakan PBL. Oh, PBL. Iya. Pembentukan kelompok atau diskusi berarti ya? Oh, tetap kelompok. Tadi kan sudah dijelaskan besok berarti pakai PBL itu ya. Kira-kira media yang akan jenengan gunakan apa? Yang utama saya akan menggunakan PowerPoint Bu, agar anak-anak bisa lebih jelas ya. Jelas. Kalau saya mungkin cuma ceramah, anak-anak kan masih membayangkan ya. Kalau PowerPoint kan nanti kita anak-anak tahu bagaimana penjelasannya, kemudian gambar-gambarnya. Kalau saya ceramah saya tidak gambar, mungkin ya terlalu lama ya. Jadi nggak usah nanti yang utama pakai PowerPoint. Ya, lebih efektif mungkin ya. Oh gitu. Nah, gini Bu, ini kan menggunakan PowerPoint, terus kira-kira ya Bu ya, kita kan bisa sekarang memprediksi kendala apa yang sekiranya besok itu akan dengan hadapi gitu. Kalau berhubungan dengan PowerPoint-nya atau gimana ya Bu? Dengan pembelajaran besok. Kalau kendalanya mungkin nggak ada ya Bu ya, soalnya anak-anak biasanya kalau sudah kena PowerPoint itu anak-anak semangat gitu loh. Kondusif. Iya, semangat karena jarang pakai PowerPoint. Kemudian kan dengan adanya gambar, anak-anak jadi tertarik. Oh iya, jadi kira-kira mungkin anak-anak lebih aktif ya Bu ya? Kira-kira kalau berdiskusi gitu ya, itu kan berdiskusi.
yang ada aktif, ada yang anak tidak aktif, gitu kira-kira? Alhamdulillah selama ini selama saya bentuk kelompok untuk kelas saya saat ini mereka selalu bekerja sama dengan baik. Ya, selalu bekerja sama dengan baik dan mereka sudah misalnya sudah bisa membagi kamu bagian apa sudah bisa. Oh, jadi sudah bisa mengorganisir kelompoknya masing-masing gitu ya Bu ya. Oh, berarti cara dengan untuk memanage berarti ya Bu ya. Berarti kan itu kelompoknya sudah terbentuk, anaknya sudah Jadi gini, sudah cocok gitu ya. Ya. Jadi gini, setiap mata pelajaran kelompoknya mungkin ganti-ganti Bu. Tapi karena anaknya itu sudah bisa apa kewajibannya dalam kelompok, jadi ketua kelompok itu bisa membagi sendiri anak-anaknya, anggota kelompoknya bagian apa itu sudah bisa. Jadi walaupun beda kelompok dalam salah satu kelompok tiap pelajaran itu kan mereka bisa menyesuaikan. Jadi nggak harus tiap mata pelajaran kelompoknya sama, tidak. Oh, gini. Jadi memang ada perbedaan ya Bu ya, supaya kan anaknya juga mungkin tidak jenuh. Tidak jenuh. Gini Bu. Ini luar biasa ya Bu ya. Berarti kan jenengan sudah bisa mengkondisikan anak-anak itu ya supaya tetap kondusif, tetapi anak-anak aktif kan gitu ya. Tidak hanya diam, tapi hanya diam ya seperti itu ya. Nah, ini ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Ini kan kita masih observasi dulu. Jadi mudah-mudahan dengan besok diberikan kelancaran ya, supaya pembelajarannya juga sesuai yang diharapkan. Semoga pembelajarannya benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Soalnya kan kita nggak bisa tahu. Bu, amin. Kan kita hanya merencanakan ya Bu ya. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan hari ini ya, bisa saya sharingkan atau diskusi hari ini. Jadi kita lanjut besok. Besok jam berapa sih saya? Setelah istirahat berarti jam ke-4 5. 5-6. Oh, 5-6. Berarti saya akan membersamai Bu Rika besok di waktu jam 4 5. 5-6 setelah istirahat. 5-6 ya. Terima kasih ya Bu Rika ya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Alhamdulillah tetap semangat. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang biasanya yang memimpin berdoa? Silakan dipimpin berdoa. Kita duduk siap, gerak. Sebelum baca budak-budak dalam hati mulai. Ibu guru. Assalamualaikum. Saya lihat kok ada yang kurang ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Di surat. Terus ditaruh di mana tadi? Di meja. Oh, sudah di meja. Ya, terima kasih ya. Ya. Suratnya saya baca. Hari ini kita akan memulai pelajaran. Kita sudah mengecek kehadiran teman kalian. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional apa saja yang kalian tahu? Satu bangsa. Hari ini kita akan menyanyikan lagu yang mana? Kibaran bendera. Ada yang bisa ngomong ke depan? Siapa biasanya yang kita bersama-sama menyanyikan lagu berkibarlah bendera. Semuanya biar semangat kita berdiri. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu berkibarlah bendera. Berkibarlah lambang suci kata berpihak di seluruh
membuat lebih merasa bangga dan cinta kepada siapa? Indonesia. Indonesia. Semua cinta. Kalian semua cinta apa tidak sama Indonesia? Cinta. Apa contoh perbuatan kalian yang menunjukkan bahwa kalian cinta Indonesia? Bagus, melakukan upacara pada hari Senin. Ada lagi belajar sungguh-sungguh, terus memakai produksi dalam Indonesia. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tema 3, pembelajaran 1. Tema 1, pembelajaran ke-1. Sudah belajar jadi tahu. Sekarang kita akan belajar yang menemukan listrik, lampu menemukan listrik. Tujuannya untuk apa sih? Karena kita hari ini belajar tentang tujuannya untuk apa? Mengetahui siapa yang menemukan. Bagus, untuk mengetahui siapa yang menemukan listrik. Nah, selain itu nanti kalian kan akan belajar membaca cerita siapa yang menemukan listrik. Di situ nanti tujuannya yang pertama, kalian bisa menyebutkan ciri-ciri teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi itu? Kita akan belajar lagi. Terus selain itu kalian akan menemukan informasi penting dari teks yang katanya ada tadi. Penemu apa? Penemu listrik, penemu lampu. Terus belajar lagi tentang rangkaian seri dan paralel itu apa? Agar kalian tahu komponen listrik dalam rangkaian seri dan paralel itu apa aja. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat menghasilkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat menghasilkan arus listrik karena jalur arusnya terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tersebut. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif terbuka tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan 2 lampu. Setidaknya kedua lampu akan menyala bersama. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kemudian rangkaian seri.
Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Observasi sudah kita laksanakan. Bagaimana tadi Bu pembelajarannya? Alhamdulillah. Ya. Lega. Lega. Walaupun ya nggak sesuai dengan prediksi saya kemarin. Saya kan sudah yakin bahwa pembelajaran berjalan. Dan ternyata ya 1-2 kendala itu ada. Tapi ya sejauh ini ya sudah selesai, sudah terlambat. Oh iya, kan kita sudah melaksanakan supervisi gitu ya. Tadi kan saya sudah melihat pembelajaran dengan kelas B. Anak-anak memang cukup aktif, anak-anak aktif, anak-anak itu kondusif, terus anak-anak juga menyimak benar-benar apa yang sudah jenengan sampaikan, gitu ya. Nah, perasaan jenengan setelah saya tadi melakukan observasi itu apa? Yang jenengan rasakan tadi pada saat observasi tadi? Pada saat observasi ya Bu ya. Ya pastinya deg-deg gitu ya. Grogi pasti tuh. Ya nggak tahu ya, walaupun setiap hari mengajar, tapi ketika kita mengajar ditungguin orang lain itu mungkin rasanya beda. Pagi tadi kalimat-kalimat sudah saya susun jadi bagaimana. Semalam saya juga sudah belajar jadi bagaimana. Tapi ketika pelaksanaan ada yang mendampingi, kemudian secara nggak langsung ya itu lagi mengambil gambar ya. Rasa grogi pasti ada. Jadi kalimat yang saya keluarkan tadi ya, aduh nggak tahu Bu, sepertinya belepotan saya. Mohon maaf ya Bu ya. Jadi nanti ya tidak apa-apa. Mohon maaf nanti silakan betulkan sedikit lah. Tapi apakan itu nanti video. Iya Bu, itu wajar lah Bu ya. Namanya kita ditunggu orang, supervisi orang itu pasti memiliki perasaan yang berbeda seperti itu gitu. Nah, ini kan jenengan tadi sudah menyampaikan kendala gitu ada kendala atau apa. Nah, ini apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita pasca observasi ini? Saya tadi kan sebagian besar saya sudah menyiapkan ilmunya sudah saya siapkan ya Bu ya. Ternyata dalam pelaksanaan mungkin ada beberapa langkah yang belum saya laksanakan. Seperti seharusnya kan bagian kelompok saya laksanakan di awal tadi mungkin ya kelupaan, akhirnya baru di tengah-tengah pelajaran saya baru bagi kelompok. Kemudian tadi apa lagi ya Bu ya, ketika menyimpulkan sebenarnya itu saya mau anak-anak itu mencatat, tapi mungkin karena tadi juga terkendala waktu, jadi saya tidak bisa meminta anak-anak untuk mencatat ya. Jadi nanti mungkin akan saya buatkan rangkuman sendiri biar anak-anak bisa belajar itu. Oh iya Bu. Terus ini tadi kan jenengan sudah mengantisipasi ya berarti dengan adanya waktu tadi. Jenengan kita kan ini istilahnya coaching ya Bu ya. Nah jenengan apa sih yang jenengan harapkan dari coaching ini nantinya dengan kendala yang sudah jenengan hadapi? Ya saya harapnya pembelajaran saya selanjutnya itu lebih baik yang dari hari ini ya. Pastinya harus lebih baik dari segi strategi, baik dari saya penyampaian materinya, baik dari medianya juga dari anak-anaknya Bu. Soalnya tadi saya juga melihat Bu ada satu anak yang saya lihat kayak kurang semangat gitu ya. Walaupun semuanya itu tadi semangat, ada yang tepuk-tepuk, tapi ada satu yang saya lihat tuh menundukkan kepala, kemudian seperti tiduran di meja. Saya nggak tahu kenapa Bu, tapi memang beberapa hari ini saya lihat sepertinya dia itu kurang semangat. Tapi saya belum menelisik lebih jauh kenapa dia seperti itu. Oh iya, berarti memang tadi juga saya melihat sih kalau nggak salah di kelompok satu ya Bu ya, Sandi. Berarti Bu Rika dari pertemuan kita Bu Rika mengharapkan bahwa nantinya ada solusi, ada strategi baru yang nantinya akan Bu Rika lakukan gitu untuk memperbaiki pembelajaran dan prosesnya. Nah dan untuk supaya si anak ini supaya lebih aktif lagi. Iya betul. Iya Bu. Nah ini kan jenengan tadi sudah menyampaikan juga apa yang sudah dilakukan dan yang belum sesuai dengan RPG tadi. Nah dari kira-kira ini Bu ya,
skala gitu ya. Kalau kita skala 1 sampai dengan 10, kira-kira kendala atau pembelajaran atau yang dengan sebutkan tadi Sandi, oke, itu di posisi berapa Bu? Masih 6 sebetulnya. Masih 6 Ya, ya? masih 6. Tapi ya saya melihat tadi ya, itu banyak lah kendalanya walaupun Iya. perencanaannya sudah sangat baik. Saya sangat percaya diri bahwa nggak ada kendala, ternyata setelah terjadi ya cuma bisa merencanakan yang Iya betul, iya betul. terjadinya kita nggak tahu gitu ya. Masih Iya. 6 maksudnya. Masih 6 nih kalau dilihat dari dengan nilai sendiri ya Bu ya. Nah terus dari 6, nah kita kan ini sudah nantinya akan bicara ya Bu ya, bagaimana nanti dengan dapat menyelesaikan mencari solusi seperti itu ya. Nanti dengan inginnya itu di angka berapa Bu dari 1 sampai Iya, 10? sebenarnya itu aku paling mudah yang 8. Enggak 10 ya Bu ya. Itu terlalu sempurna. Terlalu sempurna kalau seperti ya. Paling tidak 8 lah. Jadi kan bisa mengukur keberhasilan 8 itu seperti apa Bu? Mungkin nanti saya lihat seperti Sandi, mungkin akan lebih baik dia mau berbicara. Iya. Ketika saya mengajukan pertanyaan, mungkin dia juga mau menjawab. Kemudian dalam kelompok, ketika ada teman-temannya berdiskusi atau ketika ada teman-temannya memperhatikan, dia nggak tiduran, mungkin itu lebih membuat saya bisa menilai kenaikan belajarnya mungkin seperti itu. Tapi dengan paling tidak dia mempunyai kepercayaan diri. Itu Walaupun mungkin tidak menonjol seperti teman-temannya yang tidak disuruh, tapi nah mungkin itu sudah bagus ya mereka ya. Terus untuk itu apa strategi yang sudah mereka lakukan agar Sandi ini tidak minder atau dia aktif dalam pembelajaran mungkin sebelum pembelajaran ini setiap kali pembelajaran saya tuh sudah memanggil Sandi itu sendiri. Saya tanyakan, tapi dia cuma bilang saya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Jadi saya cuma memotivasi semangat ya, semangat. Kalau misalnya di rumah itu ada yang tidak disukai, biasa di sekolah ya kita biasa saja, teman-temannya biasa. Jadi biar apa yang di rumah itu tidak dibawa di sekolah gitu. Jadi ya tetap saya motivasi supaya semangat kasihan. Oh, gitu. Jadi jenengan sudah memotivasi sebetulnya sudah memanggil, tapi kenyataannya tadi juga anaknya masih belum semangat lagi. Nah, tadi kan memang belum bisa maksimal ya Bu ya dalam arti pembelajaran. Terus apa rencana mereka agar Sandi ini lebih aktif lagi dalam pembelajaran? Kalau biasanya kan dalam kelas saya panggil di depan, mungkin masih ada rasa malu dengan teman-temannya. Mungkin suatu saat akan saya panggil ke belakang, jadi saya bicara langsung dengan saya minta dia untuk bicara kenapa sih. Soalnya ya saya lihat semakin hari itu kemampuan kognitivitas itu juga sepertinya turun karena ya memang tidak semuanya jadi nanti mungkin suatu saat saya bicara apa saja mungkin di kantor atau mungkin di tempat mana yang tidak bersama teman-temannya. Terus dari yang sudah jangan sampaikan nah apa sih yang sebenarnya prioritas pendidikan dalam pengembangan siswa ini itu apa yang diprioritaskan? Prioritas ya sebenarnya prioritasnya itu yang pertama siswa itu harus percaya diri. Harus percaya diri. Yang pertama percaya diri. Ketika dia anak-anak percaya diri, mereka pasti semangat dalam belajar. Pasti semangat. Kalau kepercayaan dirinya saja belum muncul, dia akan merasa sadar. Sebelum pelajaran pun mereka akan merasa sadar. Ketika sudah percaya diri kan? Betul. Nah, dengan percaya dirinya saja, apa ya Bu ya? Semangatnya akhirnya kan apa yang diikuti, apa yang dia lakukan. Mungkin pas pembelajaran dengan kepercayaan dirinya dia lebih mudah menilai informasi. Nah, ketika dia tidak percaya diri kan ya itu tadi menyerap informasi tidak semangat, akhirnya
jadi kakaknya. Itu sudah bagus Bu ya. Jadi prioritas jenengan itu sudah baik, bahwa memang kepercayaan diri lah yang utama. Nah, terus kalau itu kan sudah jenengan sampaikan apa strategi baru. Nah, yang tadi kan bergerak terus pembelajarannya juga akan jenengan rubah atau seperti apa gitu Lalu strategi baru apa yang akan jenengan lakukan nantinya? Mungkin saya akan terus memotivasi dan saya akan menyesuaikan pembelajaran ini sesuai dengan abad 21 ini. Kalau dulu kan mungkin ceramah terus dia, sekarang mungkin saya akan ya seperti ini tadi, saya menggunakan LCD, kemudian juga disisipi dengan video-video biar anak-anak juga tetap semangat. Kalau kita melakukan pembelajaran seperti dulu, anak-anak juga pasti nggak akan semangat. Betul Bu. Bu Rika kan sudah memikirkan gitu ya. Alhamdulillah Bu Rika kan sudah menemukan, oh iya, ini saya akan melakukan pembelajaran di abad 21 supaya relevan dengan sekarang. Nah, kira-kira Bu Rika membutuhkan berapa lama untuk membuat anak-anak, terutama Sandi tadi lebih percaya diri? Mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan. Soalnya kan mungkin 1 sampai 2 bulan. Membuat anak, memotivasi anak itu tidak seperti kita menulis di kertas. Satu kali tulis langsung ada tulisannya, itu kan membangun dari hati. Tiap hari kita motivasi, tiap hari kita sugesti, mungkin akan tampak dalam 2 bulan ke depan. Selain itu, mungkin apa yang selain tadi kan motivasi anak, kalau di lingkup pembelajaran mungkin apa yang akan jenengan lakukan? Tadi Bu, strateginya akan saya perbaiki lagi. Saya akan tulis strategi yang cocok dengan pembelajarannya. Misalnya materinya apa ya kita menyesuaikan gitu Bu. Kalau IPA kita pakai ceramah kan juga nggak mungkin. Betul. Seperti tadi rangkaian listrik, pasti kita juga akan membawa baterai, membawa kabel. Kalau kita hanya menyuruh siswa membaca, melihat gambar itu juga kurang. Betul. Artinya kira-kira 1 sampai 2 bulan jenengan akan mempersiapkan hal itu. Siapa dan apa Bu yang nantinya akan membantu jenengan? Pasti yang membantu saya pasti teman-teman Bu. Soalnya kan teman-teman yang bisa menilai saya pasti nggak bisa menilai diri saya sendiri. Kalau saya pasti sudah menganggap diri saya ini baik, pasti. Yang saya lakukan saya nilai baik. Tapi ketika teman-teman mungkin melihat, mungkin dari RPP-nya dulu dari RPP-nya mungkin saya ajukan, ini ada kekurangan dan bisa memperbaiki. Kemudian ya seperti ini tadi ada yang mendampingi, nah mungkin kan ada ada evaluasi apa yang harus saya perbaiki, mungkin seperti itu. Jadi teman-teman dan juga mungkin anak-anak yang membantu saya, semangat mereka, perubahan mereka itu yang membantu saya lebih baik. Selain itu Bu, adakah yang lainnya yang nantinya akan membantu jenengan? Maksudnya bagaimana Ibu? Kan jenengan tadi kan akan mengajarkan sesuai dengan abad 21. Kira-kira apakah ada sarana prasarana atau kebutuhan jenengan? Pasti. Seperti RPP itu juga harus saya siapkan Bu. Sebelum belajar RPP harus saya siapkan. Kemudian sarpras itu juga harus siap. Kalau saya mau pakai LCD ternyata sekolah nggak punya LCD, bagaimana? Kan nggak bisa. Punya LCD nggak ada laptop juga nggak bisa. Jadi sarana prasarana juga harus ada, harus mendukung. Bu Rika. Nah, kapan nih jenengan bisa melakukan rencana yang sudah bagus ini? Insya Allah, karena ini tadi sudah praktek ya, sudah ada kok praktek, sudah disupervisi lah, sudah didampingi pembelajaran saya, mungkin besok saya akan memperbaiki lagi Bu, biar lebih baik, lebih baik. Bu Rika, semangat Alhamdulillah ya Bu ya, ini kan Bu Rika sudah menemukan ide yang jenengan harapkan tadi di angka 8. Nah, bagaimana perasaan? Alhamdulillah berarti ya Bu ya. Terus kapan nih Bu Rika akan melakukan rencana tersebut? Insya Allah cepat ya, lebih baik. Besok sudah. Ya saya akan melakukan pembelajaran yang lebih baik. Biar anak-anak juga lebih semangat lagi ya. Biar masalahnya juga cepat terselesaikan, seperti masalah Sandi tadi. Iya ya Bu.
Alhamdulillah ya Bu ya, kini kan Bu Rika sudah menemukan ide solusi seperti itu nggih. Nah, bagaimana perasaan Bu Rika sekarang? Setelah sharing saya jadi bisa menemukan jawaban-jawaban atas apa yang berkecamuk di kepala saya. Kalau selama ini saya kan cuma bagaimana ya, saya harus bagaimana, apa yang saya lakukan. Tapi saya juga bingung sharingnya ke siapa gitu kan. Setelah ibu mengajak saya sharing, ibu mendampingi saya jadi bisa mengevaluasi ya gitu. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, ini kapan nih kita akan ngobrol lagi Bu untuk membicarakan hal ini? Biasanya tidak seperti tadi ya Bu ya, mendampingi tidak, paling tidak kan saya kan juga kepo Bu mental progresnya seperti apa. Seminggu lagi ya Bu ya, seminggu lagi mungkin kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing lagi. Alhamdulillah ya Bu ya. Nanti 1 minggu lagi kita akan ketemu. Nanti saya akan jenengan. Nah, alhamdulillah ya Bu ya. Ini kan jenengan sudah menemukan strategi, rencana, semoga jenengan dapat melaksanakan rencana jenengan sesuai dengan harapan. Semoga rencana jenengan itu nanti berjalan dengan lancar, anak-anak juga semangatnya semakin menggelora gitu ya. Jadi kita kan juga senang ya Bu ya kalau anak-anak semangat. Terima kasih banyak Bu Rika atas waktunya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan. Nanti kita bertemu lagi. Terima kasih banyak ya Bu Rika. Assalamualaikum.